Allah jaga akidah kita dengan zikir yang benar. Allah jaga akhlak kita dikirimkannya dengan ustadz-ustadz yang benar meluruskan. Saya kalau dengan Ustadz Somad cuman baca hadis terjemah. Kami maunya yang ada seninya. Alhamdulillah hadir bersama kita. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati bersama kita. Sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Tidak ada alasan anak muda, kamu kenapa nggak mau ngaji? Malas ngaji dengan Ustadz Somad, bawaannya mati mulu. Serius aja? Enggak, ada seninya. Semua terjaga, semua terpelihara. Jaga Allah. Ini menjaga dari aspek seni. Pintu seni saja yang dia jaga. Jangan sampai ada seni-seni yang melalaikan dari Allah. Jangan sampai ada beralasan seni tapi ternyata melupakan Allah. Dengan seni pun kau bisa mengingat Allah. Ini dari aspek zikirnya. Jangan sampai ikut aliran zikir tapi karena zikir tidak benar, temalah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana biasanya datang lagi suatu pertanyaan kepada saya, ya Ustaz, baru saja kita nonton tentang zikir yang tidak benar menurut pernyataan UAS. Bagaimana saran-saran Ustaz kepada video ini? Tolonglah Ustaz sarankan bagaimana demi untuk kebaikan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma bisa menyaran. Dikatakan apa, kekuasaan tak ada saya ini. Hanya menyaran kepada orang yang kalau seandainya salah saya saran saja. Itu pun tidak ada paksaan. Ya, hanya menyaran saja. Menerima dia atau tidak itu terserah dia. Di sini saya hanya sekedar menyaran sebagaimana yang dikatakan oleh UAS barusan. Apa katanya? Ini merupakan suatu zikir yang tidak benar. Jadi saya mengenai video ini saya menyaran juga, kalau ada seperti inilah kejadiannya, kita yang sebaiknya ya katakan saya katakan sebaiknya kita juga tidak mengatakan duluan dia salah, tapi yang sebaiknya kita panggil dia. Kita panggil dia, diajak dia bicara, diajak dia muzakarah atau diskusi. Tapi kita mau kita berkorban, mau kita menghilangkan rasa gengsi kita. Kita boleh berpura-pura, tak apa berpura-pura kita belajar. Kita tanya dia, dari mana dapat ini, zikir seperti ini? Atau ada keterangan dalam Al-Quran, atau pernah dibuat oleh Nabi, atau dalam kitab-kitab lain. Saya ingin belajar. Ya, pasti dia merasa bangga dia. Apalagi yang datang Ustadz kondang, pasti dia bangga. Jadi kita pelajari dia, sambil terus kita ajak dia diskusi. Biarkan dia mengeluarkan pendapat dia, biar dia berargumen, tak masalah. Nah, jadi kalau sudah dia berargumen, sekarang minta penjelasannya dia. Kita mana yang dapat? Saya yakin pasti dia malu kalau dia tidak dapat keterangannya. Jangan kita merasa malu. Saya malu, merendah diri. Tak apa-apa kita merendah diri. Nah, kalau saya mau belajar nih, tak pernah saya jumpa. Tak apa, merendah diri dulu. Nah, ini saran saya. Jangan merasa malu, jangan merasa gengsi, merendahkan diri. Ini kalau dalam istilah Rasulullah itu nama wal mauizati hasanah.
Kita harus ada seperti apa? Tarbiyah itu, pendidikan. Tarbiyah namanya, pendidikan wal mauizati hasanah, dengan pengajaran yang terbaik supaya hatinya bisa kita rangkul. Kita berusaha dakwah ini merangkul hati orang, bukan memukul hati orang. Kadang-kadang banyak kejadian pendakwah memukul hati orang. Di sini sesat, jemaah ini sesat. Itu nama bukan merangkul, nama itu nama memukul hati orang. Jadi akhirnya salah juga kita akhirnya menurut pandangan Allah. Yang benarnya apa? Kita mau dakwah ini yang diminta oleh Allah itu kerja nyata kita. Bukan hanya ngomong doang, enggak. Kerja nyata kita, sejauh mana kita berjuang. Mengajak, merangkul hatinya, mengarah dia ke jalan Allah. Wal mauizati hasanah, mengajak dia ke jalan Allah dengan penuh hikmah dan bijaksana. Ya, bagaimana yang dikata bijaksana? Kalau istilah orang Melayu dulu lah, ya, kita orang bijaksana itu katanya seperti mengambil rambut di dalam tepung. Bagaimana cara mengambil rambut di dalam tepung? Rambut diambil, tepung tidak berserakan. Itu yang penuh dengan hikmah itu. Jadi Al-Quran mengajarkan kita berhikmah. Kita rangkul hatinya, kita arah dia ke jalan Allah. Jadi jangan kita menyindir, jangan kita kata-kata kamu ini sesat, antum ini sesat. Tak boleh. Kita ajak kecuali sudah kita bina mati-matian, kita bina terjadi juga dia menentang, itu baru dikatakan sesat nama orangnya. Tapi kalau orang itu belum kita pernah apa-apa, mungkin dia berbuat itu barangkali lah ya, dia berbuat karena dia tak tahu. Jadi berzikir gitu karena dia tak tahu. Kalau dia tahu, tak mungkin dia berbuat demikian. Kita harus dengan manusia itu harus berlaku, jangan suzon, usuzon kita. Harus berlaku baik terhadap orang, bersangka baik terhadap orang. Jangan kita bersangka buruk. Lihat orang lain tak sama jemaah kita ponis dia sesat, kita ponis dia kafir, tak boleh. Kalau menurut Allah dan Rasul itu salah, kita dekati dia, bukan kita jauhi. Selama ini enggak. Kalau ada pandangan yang tidak cocok dengan dia, orang itu dikata sesat, dikatakan tidak benar, dikatakan kafir, tapi tak mau mendekati orang itu. Jadi Allah murka. Jadi Allah mengatakan kaburomah tan indallah antaku mala tafalun. Amat besar muka Allah terhadap orang yang sedang ngomong tapi dia tidak berbuat. Bagaimana cara kita berbuat? Dakwah dengan penuh hikmah. Kerja dakwah itu bagaimana? Kita harus punya kerja nyata. Kita selama ini yang tahu kerja nyata waktu kita masih di university ya, KKN ya, kerja nyata. Ini dakwah juga ada kerja nyata. Mana kerja nyatanya? Itu kadang-kadang kita belum mau bekerja nyata, kita hanya bekerja menurut perasaan, menurut nafsu, sehingga apa yang kita tujukan tidak tercapai. Lalu kita menyalahkan yang lain. Itu jangan. Di sini saya tekankan, mari kita memperbaiki akhlak umat ini atau memperbaiki akidah umat ini dengan penuh hikmah. Jangan kita merasa malu datang kepadanya, belajar, katakan mau belajar. Artinya apa? Belajar dalam kehidupan dia. Kita harus paham bagaimana kehidupan dia. Jangan malu-malu kita belajar merendah diri. Walaupun kita dari university, lulusan university, nilai kita cum laude, jangan kita gengsi. Cum laude itu kan dapat di university, bukan dapat dari Allah. Allah tidak ada membeda kita. Allah yang diharapkan Allah itu orang yang bisa takwa, orang mau mengikut apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tekankan, mari kita merangkul hatinya dengan penuh hikmah. Jangan sakiti hatinya, tapi tolong obati hatinya. Itu yang saya harapkan pada seluruh para mubalik di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Islam ini tetap jaya. Inilah doa kita bersama. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Islam ini tetap jaya dan diselamatkan Allah dari maha bahaya, baik dunia
maupun di akhirat. Ini saran saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.